Halo teman-teman, selamat datang lagi kembali di channel ini. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan sedikit tentang materi yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Materi ini saya ambil dari buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi yang dibuat oleh Profesor Dr. Azhar Susanto, MBus, AK, CPA yang berasal dari Universitas Pajajaran. Oh iya, untuk lebih jelasnya saya akan menaruh link untuk buku tersebut di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa melihat atau mengklik link di bawah untuk melihat lebih lengkap isi dari buku yang saya ajarkan untuk hari ini. Yang pertama adalah gambaran umum sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi dan perkembangannya. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Ya, bahasa bisnis. Setiap organisasi pasti menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi ini diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Istilah akuntansi lainnya misalnya seperti biaya, harga pokok barang yang dijual, laba atau rugi, dan lain-lain. Ini adalah gambar contoh diagram sistem akuntansi. Yang pertama adalah subsistem akuntansi lain, terdiri atas beberapa subsistem akuntansi. Yang pertama pembelian, akuntansi penggajian, akuntansi produksi dan biaya, akuntansi penjualan, dan akuntansi kas. Kelima subsistem akuntansi tersebut akan dijadikan satu yang dinamakan sebagai dokumen sumber atau biasa disebut juga dengan data akuntansi. Dokumen sumber ini dijadikan sebagai satu sistem akuntansi untuk membuat satu sistem akuntansi. Dari dokumen sumber akan dicatat ke dalam jurnal. Setelah dibuat jurnal, akan dikelompokkan ke dalam buku besar atau yang dinamakan dengan posting. Di dalam buku besar akan juga dilakukan pengecekan atau kontrol. Setelah dilakukan pengecekan, akan diringkas ke dalam worksheet atau biasa disebut neraca lajur. Pembuatan worksheet dibuat untuk membantu membuat laporan keuangan. Setelah itu akan dilaporkan ke dalam laporan keuangan yang terdiri dari beberapa laporan keuangan. Setelah laporan keuangan itu dibuat, laporan keuangan ini akan dijadikan informasi akuntansi. Itu adalah sedikit pembahasan untuk contoh diagram sistem akuntansi yang ada di atas. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi. Yang membedakannya akuntansi sebagai sistem informasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya adalah sistem informasi akuntansi atau disebut juga sebagai sistem informasi akuntansi hanya berkaitan dengan fungsi akuntansi dalam mengolah data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang mengolah data tentang aktivitas organisasi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, sistem informasi akuntansi atau SIA ini hanya mengolah data yang memiliki dampak ekonomi. Kebanyakan dari data akuntansi yang diolah oleh sistem informasi akuntansi disajikan dalam bentuk jumlah uang atau bentuk lain yang terkait atau dapat dikonversikan ke dalam jumlah uang. Melihat akuntansi sebagai bahasa bisnis dan sistem informasi, maka SIA sangat diperlukan oleh organisasi perusahaan. Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi satu informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Oh iya, ada 3 fungsi atau peran SIA yang digunakan untuk mencapai tujuan utama dalam mengambil sebuah keputusan. Ketiga peran atau fungsi tersebut adalah: yang pertama yaitu mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Suatu perusahaan agar dapat tetap eksis, perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi, seperti melakukan pembelian, penyimpanan, ataupun proses produksi dan penjualan. Oh iya,
Ada dua macam transaksi, yaitu transaksi akuntansi dan non-akuntansi. Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berakibat adanya pertukaran. Sedangkan transaksi non-akuntansi merupakan contoh dari transaksi akuntansi. Yang kedua adalah mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan yang sama penting dari SI adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambil keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga adalah membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pihak eksternal. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusannya memberi informasi kepada pemakai yang berada di luar perusahaan atau stakeholder yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, dan lain-lain secara umum. Pentingnya informasi bagi organisasi perusahaan. Di era informasi saat ini, informasi sangat berperan di segala aspek kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara organisasi. Informasi juga harus berfungsi sebagai perekat suatu organisasi. Karena semakin baik kualitas informasi dimiliki oleh organisasi, maka akan semakin baik pula komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dengan membaiknya kualitas komunikasi dalam suatu organisasi, maka semakin baik pula integrasi organisasi tersebut. Melihat peran informasi yang begitu tinggi, maka perusahaan menjadi sangat tergantung kepada sistem informasi akuntansi. Dan mereka memperlakukan informasi sebagai sumber daya yang sangat berharga di perusahaan tersebut untuk menghindari resiko sehingga turut menentukan dalam tidaknya suatu perusahaan terus beroperasi. Dilihat dari isinya, informasi akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah scorekeeping. Scorekeeping berisi informasi yang menggambarkan aktivitas masa lalu yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Yang kedua adalah attention direction, yang berisi informasi yang dapat menarik minat para pemakai informasi seperti laporan varian yang menggambarkan penyimpangan kinerja dari yang seharusnya. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan, yang berisi informasi yang berkaitan dengan masa depan, seperti forecasting yang meliputi rencana tahunan, rencana strategik, dan alternatif keputusan. Dilihat dari kualitasnya, maka secara umum, informasi akuntansi memiliki 4 dimensi kualitas informasi, yaitu yang pertama adalah akurat. Akurat dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut sebenar-benarnya mencerminkan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua adalah relevan. Relevan dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah tepat waktu. Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan. Dan yang keempat adalah lengkap. Dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang diinginkan dan dibutuhkan. Dimensi tersebut dapat diperluas menjadi yang pertama, efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten. Yang kedua, efisiensi, berkaitan dengan provinsi informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, konfidensial, berkaitan dengan proteksi yang diberikan terhadap informasi yang sensitif. Yang keempat, integritas, berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan informasi, juga validasinya, berdasarkan aturan-aturan dan harapan-harapan yang berlaku. Yang kelima, ketersediaan, berkaitan dengan informasi yang selalu harus tersedia saat diperlukan oleh pemakai. Yang keenam adalah kepatuhan, berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, serta tanggung jawab terhadap pihak eksternal. Dan yang ketujuh, kebenaran informasi, berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi bagi manajemen yang cocok digunakan untuk mengoperasikan perusahaan dan memberikan pemakai laporan keuangan yang diperlukan oleh pemakai dan badan pemerintah. Ada 2 kelompok pemakai informasi akuntansi, yaitu kelompok pemakai internal dan kelompok pemakai eksternal. Yang pertama adalah kelompok pemakai eksternal. Kelompok pemakai eksternal adalah semua pihak yang terkait dengan perusahaan sehingga sangat tergantung kepada informasi akuntansi yang dihasilkan. Jenis dan bentuk informasi eksternal adalah yang pertama pemasok.
Ya, pemasok memerlukan informasi akuntansi dalam bentuk pesanan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi akuntansi dalam membentuk faktur yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham menerima informasi akuntansi untuk mengetahui jumlah dividen yang akan diterimanya serta untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa sekarang dan masa akan datang. Yang keempat, badan pemerintah. Badan pemerintah menerima informasi tentang jumlah laba yang dihasilkan, pajak yang dibayarkan, dan lain-lain. Yang kelima, serikat pekerja. Serikat pekerja menerima informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang akan memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Yang keempat, investor besar dan kreditor dan pemakai eksternal lainnya menerima informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan yang selain untuk mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini juga untuk memprediksi kinerja di masa depan. Berikutnya yang kedua adalah kelompok pemakai internal. Pemakai informasi akuntansi internal meliputi manajer di berbagai tingkatan dan bagian dengan fokus pada manajer operasional. Ini adalah gambar contoh kebutuhan informasi berdasarkan tingkatan manajemen organisasi. Tingkat manajemen organisasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah tingkat manajemen puncak. Ini adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya, CIO atau manajer umum. Tugas dari manajer puncak adalah menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah manajemen menengah. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah dibuat manajemen puncak. Contohnya HRD dan manajer cabang. Tugas dari manajemen menengah yaitu menjalankan perintah dari rencana yang telah diberikan oleh manajemen puncak dan mempersiapkan rencana-rencana dan lain-lain. Yang ketiga adalah manajemen bawah. Manajemen bawah bertugas memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Mereka dipilih langsung oleh manajer menengah. Dan manajemen ini juga bagian dari manajemen operasional. Tugas manajemen bawah adalah mengarahkan dan mengendalikan pekerja dan mengatur operasional yang ada di sebuah perusahaan. Dari ketiga tingkat manajemen tersebut, ada bagian-bagian yang memiliki atau menghasilkan keputusan dan problem tidak terstruktur atau keputusan dan problem terstruktur. Di bagian ini juga memiliki kebutuhan informasi. Ya, pasti semua bagian membutuhkan informasi. Di sini ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Bias atau akurat, jarang atau sering, kabur atau jelas, eksternal atau internal, ringkas atau detail, dan ramalan atau historis. Yang kedua adalah konsep dasar sistem. Sistem. Kita bisa mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis mencapai satu tujuan tertentu. Sebagai contoh, badan Anda memiliki sekumpulan bagian tertentu atau organ, seperti tangan kita, kaki, otak, lambung yang dihubungkan oleh aliran darah dan syaraf membentuk suatu jaringan hidup. Nah, sistem tubuh ini memiliki tujuan utama yaitu hidup. Sama juga seperti sistem, harus memiliki semua bagian-bagian agar sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ciri-ciri sistem. Ini adalah gambar contoh ciri-ciri sistem. Yang pertama adalah tujuan sistem. Target atau sasaran akhir yang ingin dicapai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. 2. Batas sistem. Batas sistem adalah garis abstraksi yang memisahkan sistem dengan lingkungannya. 3. Subsistem. Subsistem adalah komponen atau bagian dari suatu sistem, biasanya berupa fisik atau non-fisik, atau abstrak. 4. Hubungan sistem. Hubungan sistem yang terjadi antara subsistem yang setingkat dan hubungan antar subsistem dengan sistem. 5. Adalah hierarki sistem. Hierarki sistem berhubungan antara sistem dengan subsistemnya yang membentuk suatu turunan dari sistem yang bersangkutan. Ada juga input dan output. Ya adalah segala sesuatu yang dapat masuk
dalam suatu sistem. Yang keenam adalah lingkungan sistem, terdiri atas dua yaitu internal dan eksternal. Faktor atau apapun yang dapat mempengaruhi sistem, baik dari dalam maupun dari luar sistem, itu sendiri. Kemudian tujuan sistem. Di sini tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sistem ada karena tujuan. Ya, tujuannya adalah sangat penting. Sistem dibangun agar tujuan tercapai dan tidak menyimpang sehingga risiko kegagalan bisa diminimalkan oleh perusahaan. Agar supaya target tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Seperti ciri-ciri atau kriterianya, agar sistem yang dibangun dan dapat jelas dan tegas setiap aktivitas menuju tujuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian, batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Sistem batas ini bagi umat manusia sangat relatif dan tergantung kepada tingkat pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat sistem tersebut. Kemudian ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, baik fisik atau non-fisik atau abstrak. Subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil dan seterusnya. Istilah lainnya yaitu adalah komponen, elemen, atau unsur. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Nah, ini adalah tabel untuk pengklasifikasian sistem yang terdiri atas kriteria dan klasifikasi. Ada beberapa. Yang pertama adalah kriteria lingkungan. Lingkungan memiliki klasifikasi yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Kriteria asal pembuatannya terdiri atas klasifikasi buatan manusia atau buatan alam. Kriteria keberadaannya yang klasifikasinya sistem berjalan atau sistem konsep. Kriteria kesulitan yang klasifikasinya sulit atau kompleks dan sederhana. Kriteria output atau kinerja dapat diklasifikasikan sebagai dapat dipastikan dan tidak dapat dipastikan. Kriteria waktu keberadaannya dapat diklasifikasikan sebagai sementara dan selamanya. Kriteria wujudnya dapat diklasifikasikan sebagai abstrak dan ada secara fisik. Kriteria tingkatannya diklasifikasikan yang pertama subsistem dan sistem atau supersistem. Dan kriteria fleksibilitas dapat diklasifikasikan sebagai bisa beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi. Nah, lingkungan sistem. Lingkungan sistem itu ada dua macam. Yang pertama lingkungan eksternal. Yang kita tahu ya eksternal itu di luar. Dan lingkungan eksternal atau di dalam. Baik lingkungan internal maupun eksternal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem. Ini adalah contoh organisasi dan lingkungannya. Nah, lingkungan ada beberapa yaitu pelanggan, tenaga kerja, modal, dan yang ada pada gambar. Kemudian, tersebut semua mengarah kepada satu organisasi. Dalam organisasi itu terdiri atas input. Input adalah sumber yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasi dan menghasilkan output. Kemudian proses. Proses meliputi semua prosedur yang mengubah input menjadi output. Kemudian akan dihasilkan output. Output adalah informasi atau hasil yang berwujud. Nah, setelah itu ada feedback. Feedback adalah output yang dipakai lagi sebagai input untuk meningkatkan tingkat pengendaliannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Nah, di dalam gambar ini juga ada beberapa garis-garis. Garis terputus diartikan sebagai batas sistem dengan lingkungannya. Ada juga yang mampu dikendalikan dan yang tidak mampu dikendalikan.